semuanya, jadi saya dari kelompok 3 itu akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu yang berjudul penetapan kadar sediaan krim yang mengandung bahan alam tanaman Melastoma bactricum, dan dosen pengampunya yaitu Ibu Pratiwi Apri Damayanti, MSc APT. Untuk perkenalan, yaitu ada teman-teman saya, yaitu ada Jovan, ada Sinka Delta Tiara, ada Gracelyn, ada saya sendiri Tiara Ramadanti, ada Lovian Claudia Simanjuntak, dan ada Riko Saputra. Oke, untuk outline presentasinya sendiri, yaitu yang pertama ada pendahuluan dan tujuan, ada tinjauan pustaka, ada hasil, ada pembahasan, dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Untuk pendahuluannya, yaitu keanekaragaman tumbuhan menyimpan sejuta potensi untuk dimanfaatkan sebagai obat melalui cara pengolahan yang tepat. Tanaman Melastoma bactricum yang dikenal juga dengan sendunduk atau senggani merupakan tanaman yang memiliki potensi penggunaan dalam berbagai produk alam seperti krim, salep, lotion, atau ekstrak dari tanaman ini telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional karena memiliki sifat antiinflamasi dan antimikroba yang mungkin bermanfaat untuk perawatan kulit. Tanaman senggani ini yang dikenal dengan cengkodok merupakan tanaman yang secara empiris digunakan oleh masyarakat dalam membantu mengatasi masalah kesehatan. Untuk tujuannya sendiri yaitu ada mahasiswa mampu menetapkan masalah dan menyelesaikan masalah pada penetapan kadar sediaan krim yang mengandung bahan alam tanaman Melastoma bactricum. Yang pertama yaitu untuk tinjauan pustakanya ada sediaan krim, yaitu krim dapat memberikan efek mengkilat, berminyak, melembabkan, mudah tersebar, merata. Krim adalah bentuk sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan yang sesuai. Adapun kriteria krim yaitu yang pertama ada stabil pada suhu kamar dan bebas dari inkompatibilitas selama pemakaian. Yang kedua ada lunak, semua zat yang dihasilkan harus lunak dan homogen. Yang ketiga mudah dipakai. Yang keempat terdistribusi secara merata pada saat penggunaan. Dan untuk PPT selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya di sini ada penggolongan krim. Penggolongan krim ini dibagi menjadi dua tipe. Tipe pertama adalah air dalam minyak atau water in oil, dan tipe kedua adalah minyak dalam air atau oil in water. Untuk tipe air dalam minyak ini terbentuk dari sedikit tetesan air yang terdispersi dalam fase minyak secara terus-menerus. Sementara untuk tipe minyak dalam air terbentuk dari sedikit tetesan minyak yang terdispersi dalam fase air secara kontinu atau secara terus-menerus. Selanjutnya di sini ada asam galat. Asam galat merupakan senyawa trifenol dengan berat molekul rendah, memiliki aktivitas antiinflamasi dan antioksidan yang sangat baik. Dalam senyawa galat ini banyak sekali terkandung polifenol. Asam galat memiliki beberapa efek farmakologis yang telah terbukti, diantaranya sebagai antitumor, antibakteri, antidiabetes, dan antiobesitas. Selanjutnya di sini ada senyawa fenol. Senyawa fenolik ini merupakan metabolit sekunder bioaktif yang terdistribusi secara luas di tanaman, terutama disintesis oleh asam skimat, pentosa fosfat, dan jalur fenilpropanoid. Senyawa fenol ini dibagi menjadi subkelompok di mana ada asam fenolat, flavonoid, tanin, dan stimulan. Pembagian ini berdasarkan jumlah gugus fenolik hidroksil yang melekat dan elemen struktural yang menghubungkan cincin benzen. Selanjutnya di sini ada Melastoma malabatricum atau senggani. Tanaman ini merupakan tanaman perdu yang tumbuh liar di daerah rawa, belukar, padang, rumput, dan hutan. Tanaman senggani ini secara empiris banyak digunakan oleh masyarakat sebagai obat luka dengan cara dikunyah kemudian ditempelkan pada bagian luka. Senggani ini juga dapat digunakan untuk mengobati borok, diare, dan disenteri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya adalah ekstraksi. Ekstraksi sendiri merupakan proses pemisahan suatu zat dan campurannya dengan menggunakan pelarut. Nah, pelarut yang digunakan harus dapat mengekstrak substansi yang diinginkan tanpa melarutkan material lainnya. Secara garis besar, proses pemisahan secara ekstraksi terdiri dari 3 langkah dasar, yaitu yang pertama penambahan sejumlah massa pelarut untuk dikontakkan dengan sampel, biasanya melalui proses difusi. Yang kedua adalah zat
terlarut akan terpisah dari sampel dan larut oleh pelarut membentuk fase ekstrak. Dan yang ketiga adalah pemisahan fase ekstrak dengan sampel. Oke, pelarut sendiri merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam proses ekstraksi, sehingga banyak faktor yang harus diperhatikan dalam pemilihan pelarut. Nah, terdapat 2 pertimbangan dalam pemilihan pelarut. Yang pertama adalah pelarut harus mempunyai daya larut yang tinggi dan pelarut tidak bersifat beracun atau toksik. Nah, pelarut yang digunakan dalam proses ekstraksi, jenis dan mutunya juga harus diperhatikan karena sangat menentukan keberhasilan dalam proses ekstraksi. Terdapat 2 syarat agar pelarut dapat digunakan dalam proses ekstraksi, yaitu yang pertama, pelarut tersebut harus merupakan pelarut terbaik untuk bahan yang akan diekstraksi, dan yang kedua adalah pelarut tersebut harus dapat terpisah dengan cepat setelah pengocokan. Nah, dalam pemilihan pelarut yang harus diperhatikan adalah toksisitas, ketersediaan, harga, sifat tidak mudah terbakar, rendah suhu kritis, dan tekanan kritis untuk meminimalkan biaya operasi serta reaktivitasnya. Oke, selanjutnya spektrofotometri UV phase. Spektrofotometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur transmitan atau absorben suatu sampel sebagai fungsi panjang gelombang. Sedangkan pengukuran menggunakan spektrofotometer ini biasa disebut dengan metode spektrofotometri. Spektrofotometri UV phase merupakan salah satu metode analisis yang berdasarkan pada penurunan intensitas cahaya yang diserap oleh suatu media. Nah, berdasarkan penurunan intensitas cahaya yang diserap oleh suatu media, itu tergantung lagi kepada tebal tipisnya media dan konsentrasi warna spesies yang ada pada media tersebut. Salah satu contoh instrumentasi analisis yang lebih kompleks adalah spektrofotometer UV phase. Alat ini banyak bermanfaat untuk penentuan konsentrasi senyawa-senyawa yang dapat menyerap radiasi pada daerah ultraviolet, yaitu pada rentang 200 hingga 400 nanometer, atau daerah sinar tampak atau visible, yaitu 400 hingga 800 nanometer. Analisis ini dapat digunakan yakni dengan penentuan absorbansi dari larutan sampel yang diukur. Metode yang digunakan oleh Labkes RI untuk mengukur kadar flavonoid dalam sampel herbal adalah menggunakan spektrofotometer UV phase ini. Prinsip kerjanya yaitu berdasarkan pada serapan cahaya di mana atom dan molekul berinteraksi dengan cahaya. Adapun tahapan-tahapan pada penggunaan pengukuran spektrofotometri diantaranya adalah yang pertama, kita memilih pilihan option, lalu kemudian akan muncul parameter setup. Tentukan apakah kita mau menggunakan absorbansi atau persentase transmitan. Lalu yang ketiga, tentukan panjang gelombang dengan menggunakan tanda lambda. Nah, selanjutnya kita membilas kuvet dengan aquades, lalu kita mengisi dengan larutan blanco. Lalu kita memasukkan kuvet yang berisi blanco tersebut ke dalam spektrofotometer. Kemudian pada PC atau perangkat komputernya kita menekan auto zero untuk menolkan absorbansi atau transmitasi. Yang selanjutnya kita mengeluarkan kuvet blanco dari spektrofotometer. Bilas kembali kuvet menggunakan aquades, lalu diisi dengan sampel yang akan diukur absorbansinya. Nah, selanjutnya kita masukkan kuvet ke dalam spektrofotometernya, dan selanjutnya pada PC kita juga menekan tombol start dan akan ditunjukkan nilai absorbansi atau transmitasi dan merekamnya. Selanjutnya kita lakukan juga hal tersebut pada sampel lainnya. Kita catat dan kita simpan data hasil pengukuran. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai data-data yang kami peroleh pada praktikum kali ini yang akan kami gunakan dan kami masukkan ke dalam hasil praktikum kali ini. Yang pertama, mengenai hasil pengukuran larutan standar asam galat. Asam galat dibuat dalam beberapa konsentrasi sebagai larutan standar yang akan digunakan pada praktikum kali ini. Nah, konsentrasi yang pertama itu ada di konsentrasi 1,5 ppm. Berdasarkan pengukuran replikasi pertama diperoleh hasil sebesar 0,23525. Kemudian pada pengukuran yang kedua diperoleh 0,1784. Kemudian untuk konsentrasi yang kedua di 2,5 ppm diperoleh hasil pengukuran yang pertama yaitu 0,2596.
dan pengukuran yang kedua yaitu 0,2632. Kemudian konsentrasi 3,5 ppm diperoleh absorbansi sebesar 0,4050 sebagai replikasi pertama dan 0,3089 untuk replikasi yang kedua. Kemudian pada konsentrasi 4,5 ppm diperoleh absorbansi sebesar 0,4430 sebagai replikasi pertama dan absorbansi sebesar 0,4510 sebagai replikasi kedua. Kemudian, pada konsentrasi 5,5 ppm diperoleh absorbansinya sebesar 0,5435 sebagai absorbansi pertama dan 0,5533 sebagai absorbansi kedua. Kemudian, pada konsentrasi yang terakhir yang dibuat adalah 6,5 ppm diperoleh absorbansi pertamanya sebesar 0,5657 dan absorbansi keduanya 0,6311. Nah, berdasarkan hasil-hasil yang kami peroleh ini, panjang gelombang diukur pada 748,5 nanometer. Nah, melihat hasil-hasil yang diperoleh, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya hasil yang kami peroleh yang memenuhi hukum Lambert-Beer adalah dari replikasi pertama di mana nilai absorbansi yang baik berkisar sekitar 0,2 sampai 0,8. Nah, nilai absorbansi yang sudah kami peroleh tadi kami plotkan dalam kurva baku. Namun kami membuatnya secara terpisah untuk replikasi pertama dan replikasi kedua. Nilai yang kami plotkan dalam kurva baku adalah nilai konsentrasi dan absorbansi. Nah, berdasarkan hasil kurva kami diperoleh kurva seperti ini. Kemudian didapatkan persamaan regresi linearnya yaitu sebesar Y sama dengan X plus A, yaitu Y sama dengan 0,07302 X plus 0,07302 dan R yang diperoleh itu sebesar 0,79. Nah, walaupun nilai absorbansinya memenuhi hukum Lambert-Beer, ternyata pada persamaan regresi linearnya diperoleh R-nya itu kurang baik dikarenakan tidak memenuhi standar SNI di mana R yang baik adalah berkisar 0,9 sampai 0,95 dan yang kami peroleh adalah 0,79734. Nah, ini juga menjadi pertimbangan dari kelompok kami untuk menggunakan replikasi satu atau tidak. Nah, kita mau lihat juga untuk kurva baku replikasi kedua, kami sama juga memplotkan nilai absorbansi dan konsentrasinya. Kemudian didapatkan persamaan regresi linear yang YBX plus A-nya itu sama dengan 0,0936 plus 0,701. Dan R yang diperoleh ini sangat baik yaitu 0,9853. Nah, berdasarkan hasil diskusi dan berbagai pertimbangan, akhirnya kami memilih untuk menggunakan kurva baku pada replikasi kedua dikarenakan hanya satu saja konsentrasi yang tidak memenuhi syarat yaitu pada konsentrasi 1,5 ppm dengan absorbansi 0,1784. Namun R yang diperoleh jauh lebih baik dari hasil replikasi pertama sehingga kami menggunakan baku dari replikasi yang kedua. Nah, kemudian pada pengukuran sampel kami juga mendapatkan data dari sampel di mana sampel dibuat dua juga replikasinya sama seperti kurva baku. Kemudian kami mendapatkan nih nilai absorbansinya sebesar 0,3972 dan untuk replikasi keduanya itu nilai absorbansinya di 0,6295. Nah, nilai absorbansi yang kami peroleh ini sangat baik karena memenuhi hukum Lambert-Beer di mana nilai absorbansi itu harus 0,2 sampai 0,8 dan yang kami peroleh masih dalam range hukum Lambert-Beer. Kemudian dikarenakan dilakukan dua replikasi untuk mendapatkan nilai absorbansi tetapan, kami melakukan perhitungan mengenai absorbansi rata-rata di mana absorbansi dari sampel satu dan sampel kedua kami jumlahkan dan kami rata-ratakan. Kemudian didapatkan hasil 0,51335. Nah, nilai absorbansi inilah yang akan kami gunakan di dalam perhitungan kadar nantinya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada bagian pembahasan. Jadi berdasarkan hasil praktikum yang telah didapatkan menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi baku yakni asam galat, maka nilai absorbansi yang didapatkan juga akan semakin besar atau meningkat. Larutan baku yang dibuat merupakan larutan baku asam galat yang digunakan sebagai pembanding dikarenakan asam galat dapat menghasilkan hasil yang reliabilitas karena mempunyai reaktivitas yang cukup tinggi terhadap reagen Pauling, Thiokal-Theu dan merupakan salah satu fenol alami yang bersifat stabil. Kemudian proses pembuatan larutan baku asam galat
galat dari 25 mg senyawa dan 25 ml Aquades, dapat diketahui konsentrasi awal larutan induknya menjadi 100 ppm. Yang selanjutnya dilakukan proses pengenceran dengan konsentrasi 15, 25, 35, 45, 55, dan 65 ppm. Selama proses pereaksian, seri konsentrasi asam galat dengan reagen penguji diperoleh hasil sampel berupa warna, yaitu dari bening menjadi kuning kehijauan hingga menjadi biru cerah sampai pekat. Hal ini terjadi karena adanya reaksi reduksi folin oleh gugus hidroksil dan fenolik akibat penambahan NaCO3. Pengukuran panjang gelombang maksimum dilakukan terhadap panjang gelombang maksimum karena memiliki absorbansi paling besar sehingga memberikan kepekaan analisis yang maksimal. Panjang gelombang maksimum pada praktikum kali ini yaitu 748,5 nanometer dengan nilai absorbansi sebesar 0,632. Pada tahap berikutnya dilakukan pengukuran larutan baku. Larutan baku yang telah dibuat dalam beberapa seri konsentrasi dimasukkan satu persatu secara bergantian pada spektrofotometri UV vis. Larutan baku asam galat dibuat dengan melakukan 2 kali replikasi yang dimana dilakukan secara duplet pada konsentrasi 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, dan 6,5 ppm. Kemudian didapati persamaan regresi linear pada larutan baku replikasi pertama yaitu Y sama dengan 0,07302X ditambah 0,07302 dan nilai R sebesar 0,97934. Pada larutan baku kedua diperoleh persamaan kurva baku yaitu Y sama dengan 0,0936X ditambah 0,0701 dengan nilai R sebesar 0,9853. Nilai absorbansi yang diperoleh dari masing-masing konsentrasi yaitu 1,5, 2,5 hingga 6,5 ppm berturut-turut adalah 0,2325, 0,2596, 0,4050, 0,4430, 0,5435, dan 0,5657 untuk baku replikasi 1. Sementara untuk baku replikasi 2 diperoleh nilai absorbansi masing-masing konsentrasi yaitu 0,1784, 0,2632, 0,3089, 0,4510, dan 0,5533 serta 0,6311. Namun demikian, tetap digunakan larutan baku replikasi kedua sebagai validasi dan verifikasi data sampel karena berdasarkan nilai R yang didapatkan lebih baik daripada replikasi yang pertama. Pada proses preparasi sampel, disiapkan krim elastoma malabatricum di atas cawan tub sebanyak 9,0122 gram. Kemudian dibagi menjadi 4 kuadran pada sampel, di mana setiap kuadran diambil sebanyak 1 gram, sehingga total sampel yang akan diambil adalah sebanyak 4 gram. Proses pengambilan sampel dilakukan sebanyak 2 kali replikasi. Sampel dilarutkan ke dalam Aquades 50 ml hingga larut dan kemudian ditambahkan 5 ml N-heksan. Senyawa yang bersifat polar akan tertarik ke dalam pelarut air, sementara senyawa non-polar akan larut ke dalam pelarut N-heksan sehingga dapat mempermudah proses pengekstraksian senyawa fenol dari sampel. Kemudian sampel selanjutnya dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang kemudian akan disentrifuse selama 15 menit. Ekstraksi dengan menggunakan alat sentrifuse bertujuan untuk mempercepat proses pemisahan senyawa. Setelah dilakukan sentrifuse, dapat diamati terjadi 2 pemisahan fase pada tabung reaksi, yang dimana pada bagian atas terdapat gumpalan berwarna kuning yang merupakan fase hidrofik atau fase lemak yang merupakan senyawa-senyawa penyusun krim yang bersifat non-polar yang larut dalam N-heksan. Sementara bagian tengahnya terdapat filtrat yang berwarna kuning pucat yang merupakan fase hidrofil atau fase air yang merupakan senyawa fenol yang larut dalam air. Bagian yang menggumpal kemudian dipipet dan disentrifuse kembali selama 10 menit. Proses yang sama juga dilakukan pada sampel replikasi yang kedua. Pada uji kualitatif, sampel diperoleh hasil terjadi perubahan warna pada sampel yang awalnya berwarna kuning pucat, berubah menjadi warna biru kehitaman pekat. Perubahan warna dapat terjadi karena adanya reaksi antara senyawa fenol yang membentuk kompleks dengan Fe3+ pada FeCl3, sehingga terbentuk warna biru kehitaman. Uji kualitatif diperoleh hasil setelah ditambahkan reaksi, terlihat adanya perubahan warna menjadi biru pekat. Senyawa fenolik seperti asam galat akan bereaksi dengan reagen Valencia-Caltech dan membentuk senyawa kompleks yang ditandai dengan adanya perubahan warna larutan menjadi kebiruan. Kemudian sampel dipanaskan selama 15 menit. Setelah dipanaskan didapatkan hasil bahwa sampel terlalu pekat sehingga kembali dilakukan proses pengenceran pada sampel guna untuk mendapatkan nilai absorbansi yang tepat dari hasil sampel uji.
dilakukan pengukuran absorbensi sampel dengan replikasi 2 kali dengan panjang gelombang maksimum 784,5 nanometer, yang dimana diperoleh nilai absorbensi pertama yaitu 0,3972 dan absorbensi kedua yaitu 0,6295. Berdasarkan hasil yang diperoleh, nilai absorbensi yang memenuhi syarat absorbensi yang baik dalam pembius spektrofotometri yaitu 0,2 sampai 0,8, yang diartikan pada sampel 1 dan sampel 2 nilai absorbensi yang diperoleh adalah memenuhi. Absorbensi kemudian dirata-ratakan dan didapatkan hasil rata-rata absorbensi pada kedua sampel yaitu 0,51335 angkanya. Baik, akan saya lanjutkan. Absorbensi yang diperoleh kemudian dirata-ratakan dan didapatkan hasil rata-rata absorbensi sebesar 0,51335. Untuk nilai rata-rata absorbensi tersebut, kita gunakan dalam perhitungan kadar dengan masukkan nilai absorbensi sebagai variabel Y-nya. Variabel Y dalam persamaan regresi linear. Nah, berdasarkan perhitungan, diperoleh kadarnya tuh sebesar 14,7488 mg dalam 1 tub sediaan krim atau 14,78% bobot per bobot. Berdasarkan hasil penetapan kadar yang diperoleh dari sediaan krim, jadi dapat kita ketahui bahwa ekstrak senggan ini memiliki aktivitas antioksidan yang tergolong kuat pada ekstrak etanol. Semakin banyak kadar yang terkandung dalam sediaan, maka semakin kuat efek terapi yang diperoleh. Namun, tetap kita harus perhatikan syarat kandungan satu senyawa dalam sediaan berdasarkan acuan resmi yang ada. Jadi kesimpulan dari praktikum yang telah dilakukan itu, jadi dapat disimpulkan bahwa kurva standar yang telah dibuat secara duplo dengan menggunakan sampel asam galat memiliki nilai absorbensi yang optimal, dan semakin tinggi konsentrasi asam galat yang diberikan maka akan menyebabkan kenaikan pada nilai absorbensinya. Terus proses pembuatan kurva baku asam galat ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara konsentrasi larutan asam galat dengan nilai-nilai absorbensi sehingga konsentrasi polifenol dalam sampel sediaan krim dapat diketahui dengan teknik perbandingan. Terus adapun berdasarkan perhitungan yang dilakukan, diperoleh kadarnya tuh sebesar 14,7488 mg dalam 1 tub atau 14,748% bobot per bobot. Jadi dengan demikian kita ketahui bahwa ekstrak senggan ini memiliki aktivitas antioksidan yang tergolong kuat pada ekstrak etanol. Nah, ini adalah referensi-referensi yang kami gunakan dalam menyelesaikan tugas ini. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.